Oke guys, kembali lagi dengan gua tim Ekspedisi Ghost. Kali ini gua akan membahas sebuah kisah fenomenal tentang kereta seperti thumbnail di video ini. Setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, kalau misalkan kalian udah ngeliat intronya, oke, di sini ada yang namanya Sandy. Kalau misalkan lo belum ngeliat, dia marah, langsung saja klik di layar akhir video ini, karena dia sempat marah nih, tanpa settingan, tanpa ada rekan, tanpa ada benang mana benang ya, nggak ada benang di sini teman-teman. Oke, jadi tentang kisah fenomenal kereta hantu Manggarai yang bikin lo pada merinding. Dipublis oleh kipo.me. Oke. Jadi di sini mengenai tentang kereta hantu Manggarai. Cerita hantu dan Indonesia tampaknya sulit untuk dipisahkan. Kita harus jujur bahwasannya masyarakat Indonesia masih acap kali menggunakan hantu sebagai objek, baik dalam menakut-nakuti ataupun tindak kriminalitas seperti penculikan atau pencurian. Uniknya, cerita tentang hantu tidak hanya beredar di pedesaan, tetapi juga di perkotaan yang mana masyarakatnya sudah cenderung bersikap modern seperti saat ini. Oke, salah satu cerita mistis yang cukup dipercaya oleh masyarakat kota, khususnya Jakarta, adalah cerita horor tentang kereta hantu Manggarai yang banyak meyakini kalau cerita tentang kereta hantu tersebut benarlah ada. Pasalnya, sudah cukup banyak saksi yang merasakan dirinya kengerian dari cerita tersebut. Jadi seperti apa kisah-kisah kereta hantu Manggarai berikut ini? Langsung saja. Pertama, kereta hantu Manggarai. Ya, Manggarai itu ada di Jakarta ya. Aku nggak tahu ya, udah di desa kakak. Oke, dinamakan kereta hantu Manggarai karena memang berasal dari stasiun Manggarai. Bagi kamu yang sering naik KRL jurusan Jakarta Bogor sudah tentu akrab dengan cerita horor ini. Seperti kisah yang dituturkan oleh salah seorang penjaga pintu lintasan yang bernama Sutrisno. Jadi Sutrisno ini merupakan seorang penjaga pintu lintasan di area Bukit Duri. Pada suatu hari ketika ia tengah berjaga malam, ia mendengar suara sirine yang mana menandakan akan adanya kereta api yang melintas. Sebelum cerita ini dilanjut, silakan kalian klik tombol subscribe di bawah ini. Yang merah dulu klik sampai abu-abu. So, langsung saja kita lanjutkan ceritanya. Namun, suara sirine tersebut tampak aneh baginya. Hal itu disebabkan sirine berbunyi pada pukul 4 pagi. Padahal tidak ada KRL yang mulai beroperasi jam segitu. Namun, ternyata ia dikejutkan oleh kedatangan rangkaian kereta api dengan 4 gerbong yang melintas di hadapannya. Masih merasa tidak percaya, ia pun mengecek lebih jauh. Tak lama, ia semakin terkejut lantaran kondisi kereta yang tanpa penumpang dan masinis. Kondisi gerbong yang sangat gelap semakin menambah kengerian suara pada waktu itu. Soundnya gak nyala, so kita langsung nyalain biar seram. Langsung saja, kedua. Kisah selanjutnya berasal dari cerita seorang pemuda yang bernama Slamet. Ia merupakan seorang warga yang tinggal di sekitar stasiun Manggarai. Nah, pada suatu hari, ia dihampiri pemuda yang kebingungan mencari transportasi. Pada waktu itu, jam telah menunjukkan pukul 11:30 malam. Dan pemuda tersebut baru saja turun di stasiun Depok. Slamet pun merasa ada keanehan dari pemuda yang mengaku sebagai mahasiswa baru di salah satu universitas ternama.
sebab ia sangat hafal dengan jadwal kereta api terakhir yang berhenti di stasiun Depok, yakni pukul 10 malam. Ketika mengobrol dengan pemuda tersebut, ia mendapatkan penjelasan yang cukup aneh. Pasalnya, pemuda tersebut bercerita bahwa demi meyakinkan Slamet dan petugas kereta api, pemuda itu kemudian menunjukkan koran yang dipinjamnya. Namun, setelah diperiksa, ternyata mereka bertiga sangat terkejut karena koran yang ditunjukkan oleh pemuda itu merupakan koran terbitan tahun 1953. Wah, asli. Kalau misalkan kalian nemuin seorang pemuda yang aneh sedang ada di kereta, wah, kalian harus lebih mewaspadai diri Anda karena ini ngeri banget, bro. Oke, jadi kisah horor ini pernah diangkat ke dalam film layar lebar karena kepopulerannya. Apakah kalian pernah merasakan sebuah peristiwa yang sama dengan cerita horor yang barusan gue baca? Boleh dong kita cerita di kolom komentar. Kalau misalkan ceritanya menarik, akan diangkat dan diberitakan oleh gue. Oke? Itu oke. Gue dari tim Expediscos mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.